Kenapa sih kekristenan dan keyahudian menolak Muhammad sebagai nabi? Alasan yang pertama ialah Muhammad tidak berasal dari bangsa Israel. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa tidak ada nabi lagi yang muncul dari kalangan Yahudi? Jadi gini ceritanya. Nabi Ibrahim punya seorang putra. Yang pertama bernama Ismail dan yang kedua adalah Nabi Ishak. Kita tahu bahwa keturunan Ishak adalah keturunan yang paling banyak menghasilkan para nabi. Di antaranya adalah Nabi Ishak memiliki keturunan yang menjadi nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya keturunan lagi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf memiliki keturunan sampai kepada Nabi Musa alaihissalam dan sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan pada faktanya adalah dari keturunan Ishak sampai kepada Nabi Isa, mereka diutus hanya pada satu kaum, yaitu Bani Israel. Maka dikatakan bahwa di dalam Al-Quran, Musa selalu memanggil ya Bani Israel, atau Nabi Isa selalu menyebut ya qaumi atau kaumku. Mereka hanya diutus untuk kaumnya, bukan kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas. Kembali ke pertanyaan awal, mengapa tidak ada nabi lagi setelah Nabi Isa, yang biasanya dari keturunan Ishak muncul nabi, keturunan selanjutnya muncul nabi, keturunan selanjutnya muncul nabi. Setelah kita telaah bahwa nabi tidak muncul lagi setelah Nabi Isa adalah karena umat Yahudi ingkar. Mereka melanggar, mereka membunuh para nabi. Sehingga setelah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yaitu bertepatan pada tanggal Masehi, setelah itu tidak ada muncul tanda-tanda nabi dari keturunan Ishak untuk kaum Bani Israel. Singkat cerita, pada saat peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, yaitu sebuah tempat di mana orang-orang Yahudi bertempat tinggal di sana. Umat Yahudi meyakini bahwa suatu saat mereka akan menanti dan menunggu, dan pasti akan datang suatu masa nabi dari kalangan mereka akan datang untuk menyelamatkan mereka. Dan sayangnya nabi itu muncul dari keturunan Nabi Ismail, bukan kepada Nabi Ishak alaihissalam. Maka dari itu umat Yahudi mengetahui kebenaran atas tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad SAW, namun mereka ingkar. Mereka tahu, namun mereka berbohong. Jadi itulah alasannya kenapa umat Yahudi tidak menyetujui atau mengingkari kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga perlu diingat bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk umat manusia. Ya ayyuhan nas, wahai kalian para manusia, bukan ya qaumi. Oleh karena itu Nabi Muhammad membawa sesuatu yang disebut sebagai rahmatan lil alamin.